Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana kami mempresentasikan hasil proyek kami yaitu mengenai sistem pendataan penduduk. Oke, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Farhan Abdillah Alfat dengan NPM 2065061002, lalu ada Irgi Ardian Mantama dengan NPM 2055061010, lalu ada saya sendiri yaitu Khalid Sule Gusti dengan NPM 2015061045. Selanjutnya ada Nesa Akila Azra Yasmin yaitu NPM 2015161013. Kemudian ada Tasya Adila Putri dengan NPM 201500161047. Oke, sudah boleh next. Nah, jadi adapun sebab dari presentasi kali ini ialah pertama adalah latar belakang mengenai proyek kami, lalu ada solusi yang ditawarkan, selanjutnya ada deskripsi aplikasi, dan kemudian ada kelebihan dan kelemahan aplikasi. Nah, untuk yang pertama itu latar belakang masalah. Jadi seperti kita tahu pada era informasi ini, kebutuhan informasi itu semakin kompleks dan beragam dalam mendapatkan informasi. Nah, masyarakat ini memerlukan akses secara cepat dan mudah untuk memperoleh informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, banyak instansi dari masyarakat yang masih belum memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh informasi, terutama dalam pendataan penduduk. Nah, jadi pada perangkat desa, di salah satu desa, yaitu Desa Hanura, ini masih menggunakan input data penduduknya secara manual atau ditulis dengan tangan, menggunakan pulpen dan kertas. Lalu kemudian diinputkan pada Microsoft Excel. Nah, padahal tersedianya sistem informasi yang dapat mengolah data penduduk dan informasi yang dapat membantu memaksimalkan kegiatan operasional di Desa Hanura. Jadi atas permasalahan tersebut, kami merancang suatu aplikasi atau sistem pendataan penduduk yang ada di Desa Hanura yang berbasis Java, serta mengevaluasi sistem yang telah dihasilkan. Jadi hasil yang ingin kami capai itu ialah kelompok kami ingin programnya itu mempermudah kinerja perangkat desa di Desa Hanura, serta mengefisienkan waktu dalam penginputan data, serta memberikan keakuratan data dan keamanan data pada perangkat desa. Oke, boleh di next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Irgi. Padanya Baik, terima kasih Saudara Khalid. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Oke, untuk solusi yang ditawarkan untuk pengembangan aplikasi pendataan penduduk ini ke depannya yaitu aplikasi ini dapat mengembangkan proses imunisasi pada kategori usia anak. Dalam melakukan pendataan kita harus teliti di mana kita harus mengetahui mana yang telah melakukan imunisasi dan mana yang belum. Kenapa? Karena imunisasi merupakan perkembangan untuk gizi anak, merupakan itu sangat penting untuk kemajuan dan kecerdasan bangsa Indonesia. Selanjutnya, aplikasi ini dapat melakukan pendataan pada proses pemilu. Misalkan ada proses pemilu tentang kelurahan atau pemilihan presiden. Selanjutnya, aplikasi ini dapat mendata golongan darah pada kategori anak, remaja, dan lansia. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Irgi. Untuk selanjutnya boleh di next dulu. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai use case diagram akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Padanya persilakan. Baik, di sini berikut contoh use case diagram dari proyek kami, yaitu tentang penataan penduduk, di mana ada aktornya itu hanya satu berupa admin, dan aktornya ini berinteraksi ke sistem dengan hak aksesnya berupa tambah data penduduk, hapus data penduduk, ubah data penduduk, dan cari data penduduk. Untuk ini bisa dilakukan apabila adminnya telah melakukan login di sistem. Next. Nah, ini use case penjelasannya. Login mendeskripsikan bahwa sistem menampilkan halaman utama dan admin itu akan menginputkan username dan password. Lalu use case tambah data penduduk, sistem menampilkan form data penduduk,
pegawai yang sebagai admin itu menambah data penduduk. Lalu use case hapus data penduduk mendeskripsikan bahwa sistem menampilkan form, lalu admin menghapus data penduduk. Kemudian use case ubah data penduduk mendeskripsikan sistem menampilkan form data penduduk, lalu admin mengubah atau mengupdate data penduduk. Dan use case terakhir yaitu cari data penduduk mendeskripsikan sistem menampilkan form data penduduk, lalu admin mencari data penduduk. Sekian dari saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudari Nesa. Padanya persilakan. Baik, yang selanjutnya di sini ada penjelasan aktor dari sistem pendataan penduduk ini. Di mana aktor di sini itu cuma satu, yaitu berupa admin, atau admin di sini yaitu pegawai desa. Pada use case sebelumnya itu digambarkan bahwa aktor yang berhubungan secara langsung dengan sistem adalah pegawai desa sebagai admin. Admin untuk memulai pekerjaannya akan melakukan login terlebih dahulu ke sistem, di mana setelah login, maka akan masuk ke sistem dan memilih berbagai proses yang diperlukan, seperti penginputan pendataan penduduk, penambahan data penduduk, di mana untuk mencatat data seperti nama, alamat, agama, usia, dan jenis kelamin, kemudian menghapus data penduduk, dan melakukan pencarian data penduduk, di mana proses pencarian ini nanti berdasarkan nama penduduknya. Next. Untuk analisa kebutuhan fungsionalnya, di mana aplikasi ini memungkinkan seorang pengguna, atau di sini penggunanya yaitu pegawai desa, dapat melakukan pencatatan data penduduk di Desa Hanura, di mana fungsionalitas yang ada dalam sistem diantaranya user dapat melakukan login ke sistem, kemudian user dapat melakukan input data penduduk, user dapat melakukan pencarian data penduduk, kemudian user dapat menghapus data penduduk, dan dapat mengubah data penduduk. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Nesa. Lalu untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai kelebihan aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Padanya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Nah, jadi ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama adalah memudahkan dari proses pendataan penduduk, kemudian memudahkan dalam proses pencarian data penduduk, dan ketiga adalah kemudahan ketika membutuhkan data penduduk untuk sebuah program atau kegiatan. Terus kemudian yang keempat ada kelebihan yaitu memonitoring persentase partisipasi penduduk dalam berbagai program kegiatan, dan yang kelima ada data penduduk bisa digunakan sebagai bahan dari data penduduk. Jadi dari semua kelebihan yang dibuat, tentunya karena aplikasi ini baru kami buat, masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki selanjutnya. Jadi yang pertama adalah metode pencarian. Di dalam salah satu fitur yang kami buat di dalam aplikasi tersebut adalah fitur pencarian atau searching. Nah, karena kami masih menggunakan nama di sini, maka jika ada dua nama penduduk yang sama, itu nanti yang tampil hanya akan salah satunya saja, yaitu nama yang paling pertama. Nah, untuk nama yang selanjutnya dia tidak akan ditampilkan, sehingga untuk metode pencarian tersebut masih kurang valid. Selanjutnya ada atribut atau data penduduk yang masih belum selengkap data penduduk aslinya. Kalau kita tahu dalam aslinya data penduduk itu memiliki banyak sekali atribut-atribut atau data. Nah, karena aplikasi kami masih sederhana, maka tidak terlalu kompleks untuk data-data yang kami masukkan, masih untuk yang secukupnya saja. Kemudian untuk yang ketiga ada tampilan program masih berupa command line interface. Nah, karena program ini masih berbasis CLI dan belum menggunakan GUI atau graphical user interface, maka untuk tampilannya masih cukup kurang menarik ya, namun masih mudah dipahami. Kemudian yang terakhir belum ada fitur waktu pendataan. Nah, jadi biasanya untuk pendataan itu ada rentang waktu, misal untuk tahun 2022 atau 2023 dan seterusnya. Nah, untuk aplikasi kami belum bisa untuk mendata dengan waktu-waktu tertentu, sehingga untuk waktu pendataan itu masih abstrak atau belum bisa ditentukan untuk kapan waktunya. Ya, baik, untuk mungkin tadi yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Untuk kedepannya mungkin kami bisa kembangkan lebih kompleks lagi dan lebih baik lagi, karena untuk waktu pembuatan dari aplikasi kami juga cukup terbatas. Ya, mungkin setelahnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Kemudian selanjutnya kami akan mendemokan mengenai aplikasi yang telah kami buat.
Oke, jadi pada aplikasi yang kami buat ini itu terdapat beberapa kelas, yaitu mengenai balita, data penduduk, dewasa, kanak, lansia, ada juga main, kemudian pemilu, penduduk, remaja, dan user. Lalu juga kami memiliki beberapa atribut serta juga fungsi. Yaitu pertama ada fungsi untuk yaitu ada inheritance, lalu juga ada test class, release, accessor atau mutator, lalu ada juga untuk menghapus data atau objek dalam release, lalu ada mencari data atau objek dalam release, lalu ada mengenai inheritance atau polymorphism, mengenai variable parent atau superclass yang dapat menerima objek child subclass, lalu juga ada mengenai virtual method invocation, yaitu mengenai perilaku bisa berbeda tergantung objek yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai operator instance of untuk memeriksa subclass dari sebuah objek, kemudian ada menginput data dengan client scanner, dan terakhir ada try catch. Untuk penjelasan demonya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi ini merupakan demonstrasi dari aplikasi kami. Yang pertama, kita harus melakukan login. Nah, jadi untuk aplikasi ini, untuk usernya itu sendiri, itu kita beri nama, kita beri admin, boleh diketik admin. Lalu passwordnya sebenarnya admin, tapi kalau jika kita memasukkan password yang salah, maka akan muncul pesan output yang salah, password salah. Boleh coba dulu. Nah, di sini terdapat informasi yaitu password salah. Jadi kemudian yang benarnya itu admin. Boleh dimasukkan kembali yang benar. Untuk usernya admin dan passwordnya sendiri juga admin. Nah, di sini terdapat informasi mengenai login berhasil, lalu akan memunculkan beberapa aplikasi pendataan data seperti penambahan data penduduk, pembaharui data penduduk, lalu menghapus data penduduk, kemudian menampilkan semua data penduduk, lalu ada cari data penduduk, dan lalu ada daftar pemilu, kemudian exit. Penjelasan tambah data penduduk akan dijelaskan oleh teman saya, itu Irgi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ketika kita berhasil melakukan login, kita akan diberikan pilihan. Jadi di sini aplikasi pendataan penduduk di sini ada 7 pilihan. Yang pertama ada tambah data penduduk, yang kedua ada perbarui data penduduk, ketiga ada hapus data penduduk, yang keempat ada tampil semua data penduduk, yang kelima ada cari data penduduk, dan yang keenam ada daftar pemilu, dan yang terakhir ada exit. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan menambah data penduduk. Oke, di sini pilih opsinya yaitu 1. Oke, nah ketika kita memilih tambah data penduduk, maka kita akan diberikan pilihan jenis usia. Di sini ada lansia, dewasa, remaja, kanak, hingga balita. Oke, di sini saya pilih mencoba memilih lansia, menambahkan data pada lansia. Oke, misalkan namanya nama saya Egi, alamatnya Balam, usianya 60, agama Islam, Islamin laki-laki. Oke, dan di sini data dari lansia ini sudah masuk ya. Di sini saya akan mengecek apakah data tersebut berhasil masuk atau tidak. Kita mencoba tampil semua data penduduk. Kita pilih 4. Nah, di sini daftar data penduduknya sudah masuk, bisa ada nama Irgi, alamat Balam, agama Islam. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Regi. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai hapus data akan dijelaskan oleh Saudara Tasya. Nah, baik, di sini saya akan menemukan tentang menu yang kedua, yaitu perbarui data penduduk. Perbarui data penduduk ini maksudnya kita bisa mengubah data yang telah kita inputkan sebelumnya. Itu bisa kita pilih action nomor 2. Memasukkan nama data yang diperbarui, nama tadi yang sebelumnya itu Irgi, perbarui datanya mungkin diganti menjadi Farhan.
Lalu alamatnya tetap dalam. Oke, di sini data berhasil diperbarui. Untuk perbarui datanya, kami masih nama dan alamat karena aplikasi kami masih tahap pengembangan. Oke, sebelumnya kalau kita udah melakukan perbarui data, bisa cek apakah perbarui datanya masuk atau tidak. Itu bisa pilih menu bagian 4, tampil semua data penduduk. Oke, di situ bisa kita lihat namanya sudah tergantikan menjadi Farhan. Oke, cukup sekian dari penjelasan perbarui data. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tasya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nesa. Kepadanya persilakan. Baik, untuk yang menu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menu hapus data penduduk. Langsung saja pilih action-nya pada nomor 3. Nah, kemudian karena tadi namanya dari Irgi sudah diubah menjadi Farhan, maka nama penduduk yang akan dihapus di sini Farhan. Nah, maka data udah berhasil dihapus. Untuk melihat apakah datanya berhasil dihapus atau tidak, kita masuk ke pilih action nomor 4, tampil semua data. Nah, bisa dilihat di sini bahwa data penduduknya sudah dihapus, atau data penduduknya udah kosong. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepadanya. Oke, baik, terima kasih, Khalid. Selanjutnya saya akan membahas tentang cari data dan juga daftar pemilu. Kalau untuk menu nomor 4, kita sudah mencobanya, yaitu untuk tampil semua data. Oke, untuk cari data penduduk, maka kita harus ada terlebih dahulu untuk datanya. Di sini karena data telah dihapus, maka untuk aplikasi tidak memiliki data, maka kita akan masukkan data kembali. Data yang sama seperti tadi. Oke, jika sudah ada data, maka kita bisa untuk mencari salah satu data tersebut. Karena di sini datanya hanya satu, maka kita bisa mencari data itu. Kita masuk ke action nomor 5, yaitu cari data penduduk. Kemudian kita masukkan nama yang ingin kita cari. Karena namanya baru ada satu, yaitu Farhan, maka kita akan mencoba mencari nama penduduk, yaitu Farhan. Oke, jika ada, maka dia akan tampil untuk datanya, yaitu nanti data nama, alamat, agama, dan juga yang sebagainya. Nah, karena di sini kita mencari Farhan, maka yang tampil adalah Farhan. Oke, kemudian terakhir adalah daftar pemilu. Nah, ini adalah sebenarnya menu fitur pengembangan dari aplikasi kami, yaitu untuk mendata penduduk yang ikut ke dalam pemilu. Jika kita di sini masuk ke dalam action nomor 6, maka kita akan disuruh untuk memasukkan sebuah nama, yaitu nama penduduk yang akan didaftarkan dalam pemilu. Karena di sini baru ada nama Farhan, maka kita bisa masukkan nama Farhan tersebut, data tersebut. Maka jika kita masukkan, maka penduduk akan berhasil mendaftar pemilu. Nanti ini akan dimasukkan ke dalam array list di dalam kelas dari pemilu tersebut. Jika tadi itu datanya masuknya ke dalam data penduduk, maka untuk yang pemilu ini dia akan masuk ke dalam data pemilu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cari data penduduk dan daftar pemilu. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai proyek kami. Nah, jadi ini merupakan hasil dari proyek kami. Mungkin masih terdapat beberapa kekurangan karena masih aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan. Nah, jadi akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.